Liburan ke Bali membeli terasi. Puspenjat kembali memberikan informasi. Halo sahabat pembangunan, kembali lagi dengan saya Kristi dari Kementerian PPN Bappenas yang akan membawakan untuk Puspenjat kali ini. Sebelum kita masuk ke narasumber, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan Puspenjat itu sendiri. Jadi Puspenjat ini adalah sebuah serial podcast dua arah untuk mendiskusikan isu-isu pembangunan dan juga untuk menjelaskan terkait dengan tugas fungsi dari Puspendiklaten Kementerian PPN Bappenas. Untuk Puspenjat ini akan kami keluarkan melalui kanal YouTube milik Puspendiklaten Bappenas. Baik sahabat pembangunan, kita akan masuk ke narasumber. Mungkin untuk sahabat pembangunan tidak lagi asing dengan nama beliau. Beliau merupakan seorang salah satu ketua kelompok kerja di Puspendiklaten PPN Bappenas. Beliau adalah Ibu Rita Miranda. Halo Ibu Rita. Halo juga Mbak Kris. Baik, mungkin sebelum kita diskusi ya Bu ya, mungkin Ibu dapat memperkenalkan sedikit Bu. Mungkin siapa tahu nih ada salah satu sahabat pembangunan yang mungkin belum mengenal Ibu Rita Miranda. Silakan Ibu. Baik. Ini sebelumnya terima kasih Mbak Kris sudah diundang di forum seperti ini. Halo sahabat pembangunan, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rita Miranda. Kebetulan di Puspendiklaten Bappenas di Pokja Pengembangan dan Pembinaan JF Perencana. Jadi yang memang tugasnya adalah memberikan pelaksanaan ya uji kompetensi bagi teman-teman yang minat menjadi perencana atau yang akan naik jenjang jabatan. Nah Mbak Kris, kira-kira apa nih kesempatan ini yang mau digali lebih dalam, apa kira-kira? Ya Ibu, mungkin kalau sekarang kita akan membahas sebuah topik ya Bu ya, yang sangat-sangat hangat sekali sedang dibicarakan oleh para perencana dan juga para pelaksana Bu, ataupun para ASN di luar sana yang ingin menjadi jabatan fungsional perencanaan. Nah, mungkin kita akan bicara terkait uji kompetensi Bu. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan kita awal Bu nih, mungkin banyak sekali sahabat pembangunan yang bingung apa sih itu uji kompetensi Bu, dan mungkin masih asing ya apa itu uji kompetensi yang biasanya juga kita sering singkat uji kom Bu. Ya. Oke. Baik, ini sebagaimana yang tadi Mbak Kris sampaikan ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab keingintahuan atau yang teman-teman selama ini mungkin sudah menghubungi kami ya, tapi belum terjawab atau informasinya masih dirasa kurang. Jadi saat ini uji kompetensi itu memang dibutuhkan bagi teman-teman sahabat pembangunan yang memang minat menjadi fungsional perencana atau untuk kebutuhan naik jenjang. Nah kalau naik jenjang nih Mbak Kris, berarti dia sudah memangku perencana tapi akan naik ke jenjang berikutnya ya. Ini berbeda dengan yang akan pertama kali duduk menjadi fungsional perencana. Kenapa harus uji kom ya? Karena UKOM ini kita menyingkatnya UKOM ya. UKOM ini menjadi syarat wajib ketika sahabat pembangunan naik ke jenjang berikutnya. Jadi ini harus terpenuhin, tidak bisa tidak. Karena kalau kebutuhan naik jenjang itu wajib uji kompetensi. Tapi kalau hanya kebutuhannya hanya naik pangkat nih Mbak Kris, itu sebenarnya nggak perlu UKOM. Jadi orang 3A ke 3B ya itu tidak perlu UKOM. Orang 3C ke 3D itu nggak perlu UKOM. UKOM itu diperlukan ketika contoh nih ya, perencana pertama 3B mau ke 3C, nah itu wajib UKOM tuh Mbak Kris. Atau seorang muda yang 3D mau ke Madya nih sahabat pembangunan, karena 3D ke 4A itu merubah jenjang, maka itu wajib UKOM. Nah
UKOM itu sendiri untuk mengukur kemampuan ketika seseorang akan duduk di jenjang berikutnya. Nah, mungkin itu kira-kira Mbak Grace. Oke, berarti yang tadi Ibu jelaskan kan terkait dengan uji kompetensi kenaikan jenjang ya Bu ya. Nah, apakah hanya uji kompetensi kenaikan jenjang saja Ibu untuk uji kompetensi ini? Apa ada lagi Bu uji kompetensi selain untuk kenaikan jenjang, dan itu bagaimana sih Bu untuk peruntukannya bagaimana begitu? Iya. Sebenarnya kebutuhan UKOM ini memang diperlukan untuk kenaikan jenjang nih Mbak Grace. Jadi tidak bisa seseorang yang merubah dari jenjang misalnya pertama ke muda itu nggak UKOM ya, itu nggak bisa. Atau jenjang muda ke madya tidak UKOM, itu juga nggak bisa. Jadi ketika Bapak Ibu ya atau sahabat pembangunan merubah jenjang, maka itu wajib UKOM. Nah, UKOM itu sendiri setiap jenjang harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. Nah, jadi persyaratan inilah yang satu syarat aja tidak terpenuhin tidak akan terpanggil. Oke, berarti memang ada syarat-syaratnya Ada syaratnya, sendiri ya Bu. Nah, iya. Misalkan nih Bu, misalkan khusus. saya seorang pelaksana ataupun dari jabatan fungsional lain Bu, Iya. apakah bisa Bu saya ikut uji kompetensi untuk jabatan fungsional perencana ini Bu? Iya. Nah, ini sahabat pembangunan, ini pertanyaan Mbak Kris sebenarnya cukup penting ya untuk saat ini ya, karena banyak kita menjadi pelaksana tapi pangkat golongannya udah tinggi Mbak Kris ya. Ada seseorang pelaksana dia sudah 3D bahkan udah golongan 4. Tapi dia nggak punya jabatan. Nah, sahabat pembangunan, kondisi seperti ini itu kita ikutin ya di peraturan Menpan 1 2023. Maka ketika kita tidak ada jabatan, maka uji kompetensinya kembali ke perencana ahli pertama. Nah, mudah-mudahan sahabat pembangunan juga sudah baca edaran Menpan ya, dan sudah baca perubahan penawaran dari Pusbindiklatren Bappenas. Kalau yang kondisinya seperti itu, ketika sahabat pembangunan pernah duduk sebagai eselon 4 nih Mbak Kris atau eselon 3, maka hak itu bisa digunakan. Jadi kalau mampu menunjukkan SK pernah jadi eselon 4, itu UKOM-nya bisa ahli muda. Kalau pernah jadi eselon 3, maka UKOM-nya bisa ahli madya. Nah, kira-kira kebijakan yang sekarang berlaku itu seperti itu sahabat pembangunan. Ini yang kayaknya untuk daerah-daerah yang agak jauh ini belum terinfo nih Mbak Kris. Oke. Ya. Berarti sebenarnya untuk informasi-informasi ini terkadang masih sangat terbatas Masih ya, Bu, terbatas sekali, terutama daerah-daerah 3T itu ya. Nah, 3T itu agak kesulitan ya, kasihan juga yang jauh-jauh. Nah, kalau yang dari jauh begitu Bu, apakah ada Bu misalkan informasi itu mereka dapat peroleh dari mana sih Bu terkait dengan uji kompetensi kita ini untuk jabatan fungsional perencana? Iya. Nah, ini penting juga nih sahabat pembangunan ya. Jadi mohon meskipun kita jauh atau teman-teman sahabat pembangunan yang berada di daerah terpencil, kan mungkin masalah waktu, biaya juga ya, ke Pusbindiklatren Bappenas sebenarnya bisa manfaatkan rajin membuka website kami ya. Karena di website itu begitu banyak informasi yang sahabat pembangunan bisa manfaatkan. Salah satunya tentang uji kompetensi nih Mbak Grace. Kita setiap awal tahun pasti mempublikasikan ya penawaran UKOM pada tahun tersebut. Oke. Nah, ini sahabat pembangunan yang kadang jarang mungkin belum sempat membuka ya. Padahal di dalam website itu jelas sekali penawaran dengan syarat-syarat yang harus dipenuhin. Oke. Nah, gitu Mbak Grace. Oke. Baik, mungkin kembali lagi ya Bu ya ke topik awal terkait dengan UKOM. Nah, berarti dari yang apa tadi telah Ibu sampaikan, mungkin sedikit saya merangkum nih Bu. Berarti untuk peserta uji kompetensi ini itu yang bisa ikut uji kompetensi jabatan fungsional perencana adalah para pejabat fungsional perencana, itu baik dari jenjang ahli pertama, muda dan madya ya Bu ya. Iya. Kemudian para pelaksana dan juga dari jabatan fungsional lain itu diperbolehkan ya Bu untuk ikut uji kompetensi perencana ini. Diperbolehkan Mbak Grace, tapi tentunya ada syarat yang harus dipenuhin. Oke. Nah, contohnya sahabat pembangunan ya, pastikan bahwa formasinya ada. Oke. Nah, ini penting sekali. Tanpa formasi sahabat pembangunan tidak akan bisa duduk di jabatan tersebut ya. Jadi contoh yang perencana pertama itu bisa aja pindah jabatan ya, dari fungsional lain ke fungsional perencana nih Mbak Kris, atau yang
sudah direkrut dari mulai mengisi formasi CPNS. Nah, formasi CPNS-nya perencana ahli pertama itu berarti pengangkatan pertama. Nah, jadi justru yang mengisi formasi ini sahabat pembangunan diangkat dulu ya ketika jadi PNS, dilantik sebagai perencana ahli pertama, baru nanti bagian kepegawaiannya punya waktu 3 tahun untuk didaftarkan pelatihannya. Nah, seperti itu kira-kira iya. Berarti terkait UKOM tuh sebenarnya siapa saja bisa mengikuti, tapi memang ada syarat-syaratnya juga terlebih itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih Bu untuk perbincangan kita kali ini. Nah, untuk uji kompetensi itu sendiri Bu, untuk jadwalnya untuk tahun 2024 ini bagaimana Bu? Kan mungkin kalau kita lihat animo dari para perencana dan juga para ASN di luar sana itu sangat-sangat tinggi ya Bu untuk menjadi seorang jabatan fungsional. Bukan hanya di jabatan fungsional perencana, tapi mungkin untuk jabatan fungsional lain. Nah, khusus untuk perencana ini Bu, untuk jadwal uji kompetensi jabatan fungsional perencana itu bagaimana Bu untuk tahun ini? Oke, nah tentang jadwal ini Mbak Kris, sahabat pembangunan semua, mudah-mudahan ini yang menyaksikan juga sudah buka penawaran UKOM kami ya untuk tahun 2024. Sebenarnya untuk di bulan ini itu sudah masuk gelombang ketiga nih Mbak Kris. Oke. Nah, saat ini kami sedang verifikasi berkas untuk dipanggil UKOM gelombang ketiga pada tanggal 27-28 Juli. Ya, itu udah gelombang ketiga. Berarti kalau udah gelombang ketiga, gelombang 1-2-nya sudah lewat. Nah, kalau nanti melihat agenda ya di website kami nih teman-teman, masih ada kesempatan gelombang 4 dan 5 nih Mbak Kris. Jadi di bulan September untuk gelombang 4, terakhir tuh di November. Kalau baca penawaran UKOM, pastikan sahabat pembangunan sudah mengirim berkas pendukungnya tuh terakhir 30 September Mbak Kris. Oke. Nah, kalau batas 30 September itu udah terkirim, nah insya Allah sahabat pembangunan bisa dipanggil UKOM di gelombang terakhir tuh, yang dilaksanakan pada bulan November. Berarti di sini kalau dari segi Puspin sendiri itu untuk memverifikasinya adalah berkas fisik ya Ibu ya? Berkas fisik. Oh, berarti fisik itu harus masuk sebelum di bulan terakhir 30 September. 30 September. Iya. Baik. Berarti semua berkas yang masuk paling lambat 30 September itu akan ikut berarti uji kompetensi terakhir ya Bu ya? Terakhir Di bulan November. November tanggal 23-24. 23-24 Iya. November. Nah, berarti sahabat pembangunan bagi yang ingin ikut uji kompetensi di tahun ini bisa dicatat untuk tanggal-tanggalnya, yaitu untuk kesempatan di gelombang 3 Ibu ya? Gelombang ketiga 27-28 Juli. Iya. Kemudian gelombang 4 itu tanggal 28-29 September. Dan juga yang terakhir di bulan November. November 23 dan 24. 3 dan 24 November. Nah, dan juga perlu dicatat ya sahabat pembangunan bahwa untuk kelengkapan berkas itu masih kita tunggu ya Bu ya? Sampai 30 September. 30 September. Iya. Nah, tapi kalau misalkan Bu, untuk kelengkapan berkas itu kan September. Apakah sebelum untuk mengirimkan berkas itu saya perlu mengisi sesuatu Bu? Iya. Nah, ini pertanyaannya bagus Mbak Kris ya. Ini satu paket nih ya. Jadi mengirim berkas itu pastikan sahabat pembangunan sudah daftar online nih Mbak Kris. Iya. Nah, daftar online itu ditutup 31 Juli pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi pastikan sahabat pembangunan yang minat mendaftar UKOM tahun ini jangan kelewat dari 31 Juli pukul 23.59 WIB. Berkas kami tunggu sampai 30 September ya. Karena ada tahapan untuk gelombang ini kita harus verifikasi berkas dengan catatan ketika dokumen peserta dinyatakan lengkap nih Mbak Kris, maka dia akan dipanggil di agenda UKOM terdekat. Nah, gitu. Baik, berarti tambah lagi ya Bu catatannya bahwa untuk mendaftar online itu paling lambat kita tunggu di 31 Juli. Kemudian berkas fisiknya masih ditunggu Puspindiklatren di 30 September untuk ikut uji kompetensi di gelombang terakhir ya Bu di November. Nah, baik, berarti kalau saya daftar nih Bu 1 Agustus gitu tetap nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Jangankan 1 Agustus.
31 Juli pukul 00, nah itu teman-teman udah nggak bisa. Jadi sudah tertutup ya. Jadi aplikasinya 2359 waktu Indonesia Barat. Nah, mudah-mudahan tetap semangat. Ini masih ada kira-kira waktu ya 3 minggu ke depan ya. Silakan sahabat pembangunan perkirakan kalau memang tahun ini bisa naik jabatan, lengkapi berkas, dokumen pendukung dan tetap dikirim fisik, Mbak Kris. Ditunggu sampai 30 September. Baik, terima kasih Bu Rita. Baik, mungkin cukup dulu sekian para sahabat pembangunan untuk topik kita kali ini, yaitu uji kompetensi jabatan fungsional perencana. Mungkin sebelum kita akhiri untuk Puspincat kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rita. Sama-sama Mbak Kris, sehat-sehat selalu. Sama-sama Ibu. Baik sahabat pembangunan, kita akan akhiri untuk Puspincat kali ini. Kembali lagi saya mengingatkan untuk sahabat pembangunan bahwa untuk Puspincat ini bisa sahabat pembangunan tonton di kanal YouTube milik Puspindiklatren Kementerian PPN Bappenas. Dan juga jangan lupa untuk sahabat pembangunan selalu mengecek informasi yang diberikan oleh Puspindiklatren melalui website kami di puspindiklatren.bappenas.go.id. Sekian dari kami. Pergi ke kafe membeli fettuccine. Cakep. Minumnya jus mangga mana lagi? Cakep. Sekian Puspincat kali ini dan sampai jumpa lagi. Cakep. Terima kasih Mbak Kris.